Selamat pagi saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati. Kami hendak membaca firman Tuhan, biarlah Tuhan berbicara dan mengajar, supaya kami mendapat berkat daripada firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus, amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-17, ayat 20 sampai dengan ayat 23. Tapi saya hanya akan membaca ayat 26 sampai dengan ayat 30 yang mengatakan demikian. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Saudara, pembacaan kita ini menceritakan tentang hari kedatangan anak manusia atau hari kedatangan Tuhan, hari akhir daripada segala sesuatu. Dikatakan saudara, anak manusia atau Tuhan Yesus pasti akan datang ke dunia. Kapan dia datang tidak seorang pun yang tahu, tapi yang kita tahu adalah dia pasti datang. Oleh sebab itu tugas kita adalah selalu berjaga-jaga, mempersiapkan diri, dan jangan hanya hidup seenak kita, semau kita, seperti yang biasanya dilakukan banyak orang. Dikatakan saudara-saudara, sama seperti pada zaman Nuh, zaman dahulu itu saudara, ketika Nuh membuat bahtera, orang tentu heran dan bertanya. Tapi ketika Nuh menceritakan akan ada hukuman Tuhan dalam bentuk air bah yang membinasakan, tidak seorang pun yang percaya, bahkan mengejek dan mentertawakan Nuh. Mereka terus melanjutkan hidup seperti biasa, makan, minum, pesta pora, kawin, dikawinkan, dan seterusnya. Sampai kemudian ketika bahtera itu ditutup, hujan mulai turun dan banjir mulai tiba, dan banyak orang yang menyesal, tapi sudah terlambat, dan akhirnya mereka semua mati. Demikian juga dikatakan sama seperti zaman Lot. Di kota Sodom pada waktu itu saudara-saudara, orang-orangnya hidup dalam dosa. Bukan saja mereka hanya kawin dan dikawinkan, makan dan minum, pesta pora. Bukan saja mereka menindas, menekan, memeras orang-orang yang lemah, tapi mereka juga terjatuh ke dalam bermacam-macam perzinahan. Bukan saja perzinahan heteroseks, tetapi juga homoseksual yang merupakan kebencian dan kedengkian bagi Tuhan. Sampai dikatakan, sampai Lot keluar dari kota Sodom, hujan belerang menghancurkan kota itu, dan orang di dalam kota itu semua binasa. Menyesal pun sudah terlambat. Oleh sebab itu dikatakan jangan sampai terjadi kembali yang seperti itu. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri supaya kalau sampai saatnya datang, maka kita didapati dalam keadaan hidup yang benar, diperkenan oleh Tuhan, tidak terkena hukuman Tuhan, malah diajak oleh Tuhan dalam kehidupan baru bersama Tuhan. Saudara, betapa malangnya kalau kita tidak diajak, kalau kita tertinggal, kalau kita terlambat. Saya pernah saudara berapa puluh tahun yang lalu waktu masih muda, kami dengan kawan-kawan beberapa orang mau pergi ke Bali, masih di Kemayoran waktu itu menunggu pesawat. Kami asik ngobrol sampai sudah waktunya kok belum juga dipanggil, sehingga saya katakan, biasa ini suka terlambat, tenang aja lah, tenang. Kami terus lagi ngobrol sampai sudah lewat 1,5 jam, belum juga dipanggil. Ketika kami tanya dikatakan, dari tadi sudah dipanggil, pesawatnya sudah terlambat. Wah saudara-saudara, betapa besar penyesalan. Tapi cepat-cepat kami pergi ke Halim ambil pesawat yang berikut. Untung masih ada pesawat yang berikut, sehingga walaupun terlambat masih sempat.
Tetapi kalau pada saat kedatangan Tuhan Yesus, tidak ada lagi waktu untuk mencari kesempatan yang kedua. Oleh sebab itu, sekali lagi firman Tuhan di sini mau mengajak kita supaya janganlah kita hidup seperti biasa, makan, minum, pesta pora, hidup dalam dosa dan sebagainya, tapi kita harus senantiasa waspada menantikan kedatangan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Yesus itulah jalan yang dapat membawa kita pada keselamatan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Bukan saja percaya, tapi juga mentaati perintah-perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat. Kita semua tahu, saudara, bahwa Yesus akan datang. Tapi pertanyaannya, apakah yang sudah kita tahu itu sudah mempengaruhi, bahkan mengubah hidup kita menjadi satu kehidupan yang baru seperti yang Tuhan kehendaki? Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kembali ya Tuhan untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berbicara, Tuhan yang terus mengajar, Tuhan yang terus mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Tuhan, supaya pada saat Yesus datang, kami didapati sebagai orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, dan tidak sebagai orang yang ditinggalkan, bahkan yang mendapat hukuman. Tuhan, kami mohon Tuhan juga melindungi, memelihara, bahkan memberkati kehidupan kami bersama keluarga kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Tuhan memberkati.